mulai ya. Apakah diagnosa pada pasien? Nah, berarti pertanyaan ini mencari diagnosa pada pasien di skenario di atas. Oke. Seorang wanita usia 50 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan buang air kecil semakin sedikit. Saat ini pasien sudah tidak kencing lebih dari 12 jam. Diketahui pasien memiliki riwayat mioma uteri sejak 2 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 120 per 80, nadinya 80 kali per menit, laju pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan darah lengkap ditemukan leukositnya 6.500, hemoglobinnya 14,5, trombositnya 280, kreatininnya 4,5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan edema pada kedua tungkai. Oke, ini kan ditanyanya diagnosis nih. Nah, ini sudah saya merahin kata kuncinya. Di sini keluhan utamanya adalah buang air kecil semakin sedikit. Dan ternyata lebih dari 12 jam yang lalu pasiennya udah tidak kencing nih 12 jam yang lalu. Kemudian di sini dari hasil pemeriksaan labnya ada hasil kreatininnya 4,5. Berarti udah meningkat banget ya dari nilai kreatinin normalnya. Kreatinin normalnya 0,6 sampai 1,1. Berarti udah meningkat lebih dari 4 kali lipat ya, 3 kali lipat lebih. Nah, kata kuncinya ada di sini, tidak kencing 12 jam dan kreatininnya 4,5. Berarti ini pasiennya mengalami gagal ginjal akut ya. Itu khasnya dari gagal ginjal akut ya. Kreatininnya meningkat secara akut, kemudian ada oliguuri atau anuri yang terjadi secara akut juga. Oke. Nah, dan di sini ada riwayat mioma uteri sejak 2 tahun yang lalu. Nah, kemungkinan si mioma uterinya ini dia akan menghambat aliran urin sehingga terjadi backflow, sehingga terjadi hidronefrosis yang akhirnya menurunkan laju filtrasi glomerulus yang akan menimbulkan gagal ginjal akut. Oke, nah di sini pilihannya ada gagal ginjal akut, kemudian ada salah satunya ada chronic kidney disease. Kenapa sih kita nggak pilih chronic kidney disease pada kasus ini? Lihat, ini kejadiannya baru dalam 1 hari ya, kurang lebih 12 jam yang lalu pada pasiennya. Kemudian walaupun di sini ditemukan edema pada kedua tungkai, ini nggak ada tanda-tanda dari gagal ginjal kronis, yaitu ada trias CKD harusnya kalau gagal ginjal kronis. Apa aja sih? Harus ada hipertensi, di sini tensinya normal. Harus ada anemia, di sini HB-nya normal. Yang ketiga harus ada edema pretibial. Jadi kemungkinan ini kasusnya mau ngecoh nih. Pemeriksaan fisik ditemukan edema pada kedua tungkainya. Kemungkinan edema pada kedua tungkainya karena penekanan mioma pada sistem limfatik ya, sehingga terjadi ekstravasasi cairan di tungkai kayak gitu. Nah, kita udah tahu nih diagnosisnya mau mengarahkan ke gagal ginjal akut. Cuman gagal ginjal akutnya yang mana sih? Gitu. Ini gampang banget ya. Kalau misalkan di soal UKM PPD nggak usah pikir terlalu panjang. Kalau udah ada keluhan pasien sulit kencing, terus ada di hasil pemeriksaan laboratoriumnya ada kreatinin serum, wah itu kita harus udah curiga ke arah gagal ginjal akut. Tinggal kita cocokkan dengan kriteria rivalnya, diagnosisnya ke arah mana, gitu kan gampangnya ya. Nah, ini dia tidak kencing lebih dari 12 jam. Berarti pasiennya ada anuri ya selama 12 jam. Kemudian kreatinin serumnya lebih dari 4,0 mg per desiliter. Tadi kalau kriteria yang itu masuknya ke yang mana? Masuknya ke acute kidney failure yang ini. Berarti yang ini diagnosisnya adalah yang acute kidney failure. Oke. Kita mulai lanjut ke nomor 2. Nomor 2, apakah diagnosis yang tepat pada pasien? Oke, kita langsung baca skenarionya, berarti dia mencari diagnosis. Nah, ini kalau dilihat dari pilihannya, ini hampir sama ya soalnya dengan soal yang pertama tentang gagal ginjal akut juga. Tapi pasti dia menanyakan dari pilihannya, dia menanyakan etiologinya karena apa. Oke, kita lanjut ke pembahasan skenarionya. Kita baca skenarionya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan tidak bisa kencing sejak 6 jam yang lalu. Keluhan disertai nyeri pada perut bawah. Diketahui pasien sudah menjalani operasi prostat akibat BPH setahun yang lalu. Pasien juga memiliki riwayat nyeri kolik menjalar hingga selangkangan. Pasien bekerja sebagai sopir truk, seringkali konsumsi minuman jenis jamu herbal untuk pegal linu hingga sekarang. Pasien juga memiliki riwayat tulang mulai membungkuk atau kifosis.
Pada pemeriksaan fisik didapatkan sakit sedang, GCS-nya 15, pemeriksaan kepala leher dalam batas normal, jantung paru dalam batas normal. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darahnya 150/90, nadinya 80, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36. Pada pemeriksaan lab, ditemukan Hb-nya 13,5, hematokritnya 43%, ureumnya 60, dan kreatininnya 2,4. USG ginjal ditemukan hidronefrosis. Oke, nah kata kuncinya di soal ini adalah sama, dia mendadak oliguuri, anuri dalam 6 jam, kemudian langsung deh ke pemeriksaan labnya, kreatinin serumnya meningkat sebesar 3 kali lipat ya, sampai 2,4. Berarti kemungkinan ini acute kidney injury, pasiennya mengalami acute kidney injury. Tinggal kita pilih nih dari pilihannya, dia et causanya karena hipertensi lamakah, karena batu kalsium, atau karena tumor. Nah, kita bisa lihat di sini. Dia ada riwayat BPH, tapi udah dioperasi 1 tahun yang lalu. Berarti acute kidney injury-nya post renal, tapi bukan karena BPH, karena BPH-nya sudah dioperasi. Di sini ada kata kuncinya nih teman-teman. Pasien mempunyai riwayat nyeri kolik menjalar hingga selangkangan. Berarti kemungkinan pasiennya ada urolitiasis ya, ada batu saluran kemih di ureter nih. Riwayat nyeri kolik menjalar hingga selangkangan. Kemudian pasien juga memiliki riwayat tulang mulai membungkuk atau kifosis. Nah, berarti di sini si tulangnya, reabsorpsi kalsium di tulangnya mulai terjadi meningkat sehingga mengalami membungkuk dan kifosis. Nah, berarti kalau kayak gini, diagnosisnya bisa langsung kita tebak ya di skenario-nya. Di jawabannya berarti acute kidney injury post renal, karena dia post renal kan karena batu ginjal et causa batu kalsium. Kita langsung bahas aja ya. Oke, seperti yang kita tahu tadi acute kidney injury itu definisinya kenaikan kreatinin serum ya minimal lebih dari 1,5 kali dari nilai normal dan adanya turunnya produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kita masuk ke kriteria rivalnya nih. Kriteria rivalnya tadi kan anurinya dalam waktu 6 jam. Kemudian kreatininnya naik sekitar 3 kali lipat. Kalau kayak gitu berarti kita masuk ke kriteria yang injury ya, serum kreatininnya naik 2 kali lipat dan anurinya dalam waktu 6 jam. Itu kita masuk ke yang injury. Nah, setelah itu kita cari tahu tuh penyebabnya apa. Tadi kan di keterangan di sini karena dia ada nyeri kolik yang menjalar, kemungkinan ada ureterolitiasis, sehingga menghambat aliran urin yang akan menyebabkan hidronefrosis tadi dari hasil USG-nya, sehingga laju filtrasi glomerulusnya menurun dan timbullah gagal ginjal akut. Jadi ini diagnosisnya adalah aki postrenal et causa batu kalsium. Itu udah jelas banget ya di skenario-nya. Oke, kita baca pertanyaan nomor 3. Mulai dari pertanyaannya lagi. Proses yang mendasari edema pada kasus ini adalah, kita baca skenarionya, laki-laki 17 tahun datang dengan keluhan kencing berwarna coklat sejak 3 hari yang lalu. Sebelumnya tidak ada riwayat trauma. Terdapat demam dan nyeri tenggorokan nih 2 minggu yang lalu dan sembuh sendiri tanpa diobati. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 140/90, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, kemudian ditemukan edema periorbital. Pada pemeriksaan penunjang, berat jenis urinnya sebesar 1035, kemudian dari urinalisanya terdapat darah plus 3, protein plus 2, dan eritrositnya juga positif. Kira-kira ini diagnosis pasiennya apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba. Oke, jawabannya benar sih ya. GNAPS atau glomerulonefritis akut infeksi Streptococcus. Oke, jawabannya benar. Nah, ini berarti diagnosisnya udah tahu ya, GNAPS. Kemudian pertanyaannya adalah proses yang mendasari edema pada kasus ini. Mungkin teman-teman di sini agak sedikit kekecoh ya, proses yang mendasari edema pada kasus ini. Mungkin teman-teman kekecohnya adalah pertanyaan patofisiologi dasarnya dari terjadinya GNAPS. Oke, kalau ditanyanya adalah patofisiologi dasar yang mendasari timbulnya penyakit, itu jawabannya benar, kompleks imun antigen antibodi. Tapi kalau di sini pertanyaannya adalah jangan kekecoh, proses yang mendasari edema pada kasus tersebut. Jawaban yang benar adalah itu yang C ya, retensi air dan natrium karena laju filtrasi glomerulus yang menurun.
Kenapa sih jawabannya yang nggak yang B? Karena berbeda patofisiologi. Kalau yang namanya sindrom nefritis akut, itu patofisiologinya dia menyebabkan retensi cairan dan natrium, air dan natrium, sehingga dia akan menyebabkan edema nantinya karena laju filtrasi glomerulus yang menurun. Beda ceritanya sama sindroma nefrotik, di mana kalau sindroma nefrotik memang terjadi pengeluaran proteinuria yang masif, dan albumin juga ikut keluar sehingga timbul hipoalbumin, maka timbul edema. Nah, itu beda patofisiologi ya. Kalau pada sindroma nefritis akut, terutama yang GENAPS ini, dia patofisiologi edemanya itu dikarenakan retensi air dan natrium karena GFR yang menurun. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, di soal-soal UKM PPD itu sering keluar banget nih yang nefrourologi, pasti selalu keluar yang namanya sindroma nefritis akut sama soal-soal sindroma nefrotik. Nah, yang namanya sindroma, itu namanya kan sindroma ya. Sindroma itu sebenarnya bukan diagnosis definitif yang pasti. Bukan diagnosis definitif akhir, tapi sindroma itu merupakan kumpulan gejala. Nah, kalau sindroma nefritis akut, dia merupakan kumpulan gejala dari hematuri, hipertensi, dan gangguan fungsi ginjal. Kalau sindroma nefrotik, dia ciri-cirinya ada proteinuria masif, hiperlipidemia, edema anarsaka, dan hipoalbuminemia. Nah, kadang di beberapa soal UKM PPD, si antara sindroma nefritis akut dan sindroma nefrotiknya ini beberapa skenario akan tumpang tindih nih. Misalkan hematurinya ada, air kencingnya berwarna seperti Coca-Cola atau berwarna coklat, kemudian hipertensinya ada, tapi di keterangan skenarionya proteinurianya juga masif, hipoalbuminemia. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira teman-teman mau pilih apa sih? Apa sih yang harus diperhatikan dari skenario itu buat nanti kita pilih ini sindroma nefritis akut atau sindroma nefrotik kalau ada soal kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, ini saya sudah merahin nih teman-teman. Kalau misalkan gejalanya tumpang tindih nih teman-teman, hematurinya ada, gross hematuri, hipertensi juga ada, proteinuria masif ada, hiperlipidemia ada, hipoalbuminemia juga ada. Nah, teman-teman pasti bingung kan, ini kalau tumpang tindih kayak gini masuknya ke sindroma nefritis akut atau sindroma nefrotik. Nah, tadi kan ada yang jawab, oh lihat aja dari protein masifnya, oh lihat aja dari hematurinya. Nah, ada satu yang teman-teman harus perhatikan di skenario-nya, yaitu fungsi ginjalnya teman-teman. Nah, fungsi ginjalnya dilihat dari apa sih? Lihat aja gampang, ureum kreatininnya kayak gimana. Kalau ureum kreatininnya meningkat, berarti ada gangguan fungsi ginjal. Nah, yang paling sering dan paling pasti menyebabkan gangguan fungsi ginjal itu sindroma nefritis akut. Jadi nanti di skenario, kalau teman-teman skenarionya ngecoh nih, si gejalanya tumpang tindih, hematuri ada, proteinuria masif ada, hipertensi ada, hipoalbuminemia ada. Teman-teman jangan lupa lihat di skenarionya, pemeriksaan fungsi ginjalnya kayak gimana. Kalau ternyata memang terganggu, ureum kreatininnya meningkat, oh ya udah, teman-teman lebih condong ke sindroma nefritis akut. Kayak gitu. Kalau misalkan dia ternyata normal, ya jangan pikirin SNA, pikirkan ke arah sindroma nefrotik kayak gitu ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang nih, yang namanya sindroma nefritis akut atau yang namanya sindroma nefrotik, teman-teman semua itu bukan diagnosis definitif. Jadi ada pemeriksaan lanjutan yang harus kita periksa untuk menegakkan diagnosisnya itu apa. Nah, yang namanya sindroma nefrotik itu banyak banget etiologinya, etiologi diagnosisnya. Bisa glomerulonefrosis vokal segmental, glomerulonefritis membranosa, atau glomerulonefritis membranoproliferatif. Nah, itu bisa banyak banget ya etiologi diagnosisnya. Nah, kalau kayak gini kan diagnosisnya belum pasti nih kalau kita cuma melihat dari gejala doang, karena yang namanya sindroma kan kumpulan gejala. Berarti kalau sindroma nefrotik, nih pilihan buat pemeriksaan lanjutannya gold standarnya adalah biopsi ginjal. Kenapa biopsi ginjal? Karena kita biar bisa lihat nih si penyebab sindroma nefrotiknya itu secara histopatologis masuk ke yang mana. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sindroma nefrotik, pemeriksaan penunjang gold standar yang diminta apa? Biopsi ginjal ya. Karena untuk menegakkan diagnosis definitifnya tadi, masuknya ke yang mana diagnosisnya kayak gitu. Kemudian kalau sindroma nefritis akut, gimana sih cara menegakkan diagnosisnya? Kalau misalkan dia ada infeksi, riwayat infeksi Streptococcus beta hemolyticus, berarti harus dipastikan dia benar infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A atau enggak, kayak gitu ya. Jadi, untuk pertanyaan yang ketiga ini, soal yang ketiga,
dia kan kasusnya GENAPS nih, yang ditanya yang menyebabkan edema pada GENAPS. Kalau yang menyebabkan edema pada GENAPS, ya jelas yaitu retensi air dan natrium karena laju filtrasi glomerulus yang menurun. Ya. Kalau ditanya patofisiologi yang mendasari penyakit tersebut, GENAPS, ya jelas jawabannya kompleks imun antigen antibodi. Kalau hipoalbuminemia karena proteinuria, ini penyebab edema pada sindroma nefrotik ya. Beda cerita, beda patofisiologi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah terapi yang dapat diberikan pada pasien? Soalnya seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan urin berwarna gelap dan tubuh terasa lemas. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan peningkatan tekanan darah menjadi 190 per 120 mm air raksa, serta terdapat edema pada wajah dan kaki. Pemeriksaan laboratoriumnya proteinurianya itu positif 2 dengan hematuri positif. Hasil pemeriksaan biokimia didapatkan Hb-nya 12, kreatininnya 2,5 mg per desiliter, ureumnya 380 mg per desiliter, albuminnya 3,5 gram per desiliter. Oke, kita lihat nih. Jawabannya, pilihannya ada steroid intravena, antibiotik dan cairan intravena, albumin, diuretik plus kalsium channel blocker, atau diuretik plus S inhibitor. Oke, nah kata kuncinya di sini nih teman-teman. Dia urinnya berwarna gelap. Oke, gross hematuri berarti ya. Kemudian tekanan darahnya tinggi nih teman-teman. Ada edema. Dan kemudian ada peningkatan ureum nih. Ureum kreatininnya meningkat nih teman-teman. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Oke, udah terbayang ya diagnosisnya apa ya? Albuminnya juga masih dalam batas normal nih. Diagnosisnya ke arah mana? Kemudian terapinya apa? Terapi yang tepat diberikan pada pasien dengan diagnosis yang teman-teman sudah pilih. Oke. Sip. Jawabannya ada yang paling banyak menjawab menjawab diuretik plus S inhibitor. Oke, sebagian besar jawabannya udah benar ya. Yang E, jawabannya benar yang E. Diuretik plus S inhibitor. Ada juga yang menjawab antibiotik dan cairan intravena. Ada juga yang menjawab diuretik plus kalsium channel blocker. Oke, ini diagnosisnya apa sih teman-teman? Sindroma nefritik akut ya. Oke, sindroma nefritis akut. Jelas banget ya ini ya. Tadi kan udah dibahas ya. Kalau yang namanya sindroma nefritik akut berarti ada gross hematuri, kemudian ada edema, ada hipertensi, kemudian ada penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjalnya apa sih pada skenario ini? Terlihat ya, kreatininnya meningkat, ureumnya meningkat. Oh, udah jelas nih sindroma nefritik akut. Oke, kenapa sih dok jawabannya nggak antibiotik aja? Ini kan sindroma nefritik akut. Kemungkinan kan bisa aja GENAPS dok. Nah, lihat lagi skenario-nya di sini. Apakah di sini sudah lengkap diagnosis definitifnya sudah tegak ke arah GENAPS? Kan tadi saya udah bilang nih, yang namanya sindroma itu bukan diagnosis definitif ya, cuman diagnosis sementara aja. Namanya sindroma kan kumpulan gejala ya. Berarti di sini cuman ada kumpulan gejalanya aja, belum tegak diagnosisnya ke arah mana. Jadi jawabannya adalah sindroma nefritik akut. Kemudian terapinya apa nih? Terapi yang dibutuhkan jawabannya benar ya, diuretik dan S inhibitor dulu. Karena di sini tekanan darahnya udah tinggi, udah masuk ke krisis hipertensi malah ya. Jadi butuh penurunan tekanan darah segera kalau udah krisis hipertensi kayak gini. Dan juga ada edema, berarti jawabannya benar, diuretik plus S inhibitor. Kenapa sih jawabannya nggak diuretik plus kalsium channel blocker? Tadi ingat, kalsium channel blockernya yang mana dulu nih? Kalsium channel blocker kan ada non-dihidropiridin sama yang dihidropiridin. Tadi yang kita pakai buat hipertensi pada sindroma nefritik akut yaitu kalsium channel blocker non-dihidropiridin. Jadi jangan kekecoh ya. Jawaban yang benarnya adalah diuretik plus S inhibitor. Oke, kita bahas langsung tentang sindroma nefritis akutnya secara keseluruhan. Nah, ini yang tadi kita udah sempat bahas ya, cara ngebedain SNA dan SN. Gampangnya kalau SNA ada penurunan fungsi ginjal, ada gangguan fungsi ginjal. Dilihat dari ureum dan serum kreatininnya yang meningkat. Terus tata laksananya nih, kan penyebabnya bisa banyak nih. Ada tata laksana umum dan ada tata laksana khususnya sesuai dengan penyebabnya masing-masing. Nah, untuk tata laksana umumnya, kalau misalkan diagnosis definitifnya belum tegak,
Ya kita tata laksana dulu tekanan darahnya dengan pemberian S inhibitor, ARB atau CCB non dihidropiridin. Kemudian jangan lupa juga pemberian diuretik berupa furosemid. Terus non farmakologisnya restriksi asupan garam, restriksi asupan protein sebesar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Dan selama dia mengalami SNA ini, hindari penggunaan zat-zat yang sifatnya nefrotoksis. Terus, tata laksana khususnya. Kalau misalkan ternyata astonya positif nih, kalau astonya positif kan tadi genap, berarti ya beri penisilin, erythromycin, atau cefalosporin generasi pertama sesuai dengan tata laksana yang tadi kita sudah bahas. Kemudian kalau ternyata pada pasiennya di skenario diterangkan bahwa dia mengarah ke sistemik lupus erythematosus, berarti kita bisa menduga ini sindroma nefritik akutnya karena nefritis lupus. Kalau dugaan kita ke arah nefritis lupus, jelas tata laksana definitifnya jawabnya adalah kortikosteroid plus agen sitotoksik. Oke, atau hidroksikloroquinolone ya. Kemudian kalau misalkan ada hasil pemeriksaan biopsi ginjal ternyata didapatkan gambaran nefropati IgA. Nah, kalau kayak gitu kita penata laksanaannya kasih kortikosteroid selama 6 bulan dan juga pemberian minyak ikan. Oke. Jadi tata laksana khususnya sesuai dengan diagnosis definitifnya masing-masing ya. Ke arah mana si sindroma nefritis akutnya. Oke, kalau ini tata laksana sindroma nefrotik ya. Sama sih pemberian loop diuretik juga, kemudian restriksi cairan dan restriksi garam, dan menghindari obat-obatan nefrotoksik. Kemudian secara khusus kalau sindroma nefrotik ini kita bisa langsung kasih kortikosteroid ya. Nanti kita bahas pemberian kortikosteroidnya kayak gimana pada sindroma nefrotik ada di soal berikutnya. Oke, jadi jawabannya udah benar ya semuanya, diuretik plus S inhibitor. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan bengkak pada wajah dan mata sejak 7 hari yang lalu. Bengkak terutama muncul pagi hari dan menghilang sore hari. Pada pemeriksaan fisik diperoleh kesadaran kompos mentis, edema anasarka positif. Hasil pemeriksaan laboratorium, darah menunjukkan ureum 20 mg per desiliter, kreatinnya 0,6 mg per desiliter, dan urinalisis proteinuria plus 4, dok. Oke, sip. Pilihan diagnosisnya A. Gagal ginjal kronik eksaserbasi akut tubular nekrosis, gagal ginjal akut, sindroma nefritik akut, atau sindrom nefrotik. Nah, kata kuncinya ini gampang banget ya. Bengkak, edema anasarka, proteinurianya plus 4. Kemudian fungsi ginjalnya normal nih. Ureum kreatininnya dalam batas normal. Oke. Jawabannya yang mana nih kira-kira kalau kayak gini? Ini udah khas banget gejala sindroma nefrotik, edema anasarka, proteinuria masif, terus fungsi ginjalnya masih normal ya. Jawabannya adalah sindroma nefrotik. Oke, kita langsung bahas aja. Ini yang tadi ya, membedakan sindroma nefritis akut dan juga sindroma nefrotik. Perbedaannya ya tadi, kalau misalkan sindroma nefritis akut biasanya lebih ke arah hematuri, hipertensi, plus gangguan fungsi ginjal. Kalau yang sindroma nefrotik, dia proteinuria masif, hiperlipidemia, edema anasarka, dan hipoalbuminemia.